Raka duduk memeluk lututnya di sudut gubuk, menatap keris yang bersinar samar di bawah cahaya bulan. Hatinya berperang antara keinginan untuk melepaskan benda itu dan rasa takut kehilangan segalanya yang sudah ia dapatkan. Bisikan itu kembali hadir. Kini lebih lembut namun menusuk. Raka, jangan dengarkan siapapun selain aku. Aku satu-satunya yang bisa membuatmu kuat. Raka menggigit bibirnya. Keringat dingin membasahi pelipis. Kenapa kau mengganggu Sinta? Jangan sentuh dia, serunya lirih. Bisikan itu tertawa pelan. Kau bisa melindunginya. Jika kau tetap bersamaku, berikan aku sesuatu yang lebih besar. Maka dia akan aman. Di saat yang sama, Sinta berusaha mencari cara untuk menyelamatkan Raka. Tetua desa memberikan sebuah jimat kecil dan pesan singkat. Jika keris itu mulai mengambil terlalu banyak, hanya keberanian dan pengorbanan yang bisa menghentikannya. Kata-kata itu menggema di benak Sinta sepanjang malam. Beberapa hari kemudian, keadaan di desa semakin aneh. Hewan-hewan peliharaan banyak yang mati mendadak, dan langit sering tertutup kabut meski matahari bersinar. Penduduk mulai berbisik-bisik, sebagian menuduh Raka membawa kesialan. Raka mencoba menenangkan warga, tetapi dalam hatinya ia tahu semua ini karena keris. Malam itu, ia duduk memandangi ibunya yang tertidur lemah. Wajah ibunya pucat, napasnya berat. Raka meneteskan air mata. Jika kau ingin ibumu tetap hidup, lakukan yang kuminta. Suara itu kembali memerintah. Kali ini bukan bujukan, melainkan perintah yang menusuk jantung. Raka menatap keris itu dengan mata merah. Hatinya terasa terbakar. Ia tahu apa yang diinginkan keris. Dan ia sadar jika ia menuruti bisikan itu, akan ada nyawa yang hilang. Namun di dalam pikirannya, bayangan singgasana emas dan kehidupan sempurna terus muncul. Bisikan itu menenangkan sekaligus menakutkan. Hanya satu langkah lagi. Raka, pilihanku atau kehancuranmu. Di luar, hujan deras mulai turun disertai petir yang mengguncang langit. Sinta berlari menembus badai menuju gubuk Raka, membawa jimat yang diberi tetua desa. Ia tahu malam ini adalah titik penentuan. Ketika Sinta tiba, ia melihat Raka berdiri di tengah gubuk, memegang keris dengan tangan gemetar. Matanya memancarkan cahaya aneh, antara ketakutan dan keinginan. Sinta, jangan mendekat. Suara Raka bergetar, seolah menahan sesuatu yang hendak meledak dari dalam dirinya. Sinta melangkah maju dengan air mata. Raka, lepaskan benda itu. Kau tidak butuh kekuatannya. Kau hanya butuh dirimu sendiri. Bisikan keris menggema lebih keras, menutupi suara Sinta di telinga Raka. Pilih, Raka, aku atau dia. Dalam hujan yang semakin deras, Raka berdiri di persimpangan takdirnya. Dan malam itu, satu pilihan akan mengubah segalanya. Raka berdiri kaku di tengah gubuk, memegang keris yang berkilau merah dalam genggamannya. Hujan di luar semakin deras. Angin menerobos celah-celah dinding, membuat suasana terasa seperti kiamat kecil. Bisikan keris menggema di kepalanya. Semakin keras, semakin memaksa. Lakukan sekarang, atau kau akan kehilangan segalanya. Sinta tetap melangkah maju, meski tubuhnya menggigil karena dingin dan ketakutan. Raka, dengarkan aku. Kau lebih kuat dari bisikan itu. Jangan biarkan benda itu menguasaimu. Serunya dengan suara bergetar. Dalam hati, Raka ingin menjatuhkan keris itu. Tetapi semakin ia mencoba, semakin kuat cengkeraman benda itu di tangannya. Bayangan hitam mulai muncul di sudut-sudut ruangan, bergerak liar, berputar seperti kabut yang hidup. Dari bayangan itu, terdengar suara tangisan bercampur tawa. Ibunya yang lemah terbangun, memandang dengan tatapan kosong. Raka, lepaskan itu, bisiknya pelan. Sebelum kembali pingsan, tetesan air mata jatuh di pipi Raka. Aku tidak bisa. Sinta, aku tidak bisa melepaskannya, ucapnya dengan suara parau. Sinta berlari mendekat, mengangkat jimat pemberian tetua desa. Cahaya samar keluar dari jimat itu, membuat bayangan hitam terhenti sejenak. Namun keris bergetar hebat, seolah marah. Hancurkan dia. Raka, hanya itu caranya agar kau selamat. Raka berteriak. Suaranya bercampur dengan suara petir di luar. Diam, ia berusaha menguasai dirinya. Namun bisikan itu terus mempengaruhi pikirannya. Kabut tebal memenuhi ruangan, membuat Sinta hampir tidak bisa melihat apa-apa. Dalam kepulan kabut itu, ia melihat bayangan sosok hitam mendekat, menunduk di belakang Raka, seperti siap mengambil alih tubuhnya. Dengan keberanian terakhir, Sinta memeluk Raka dari belakang, menahan tangannya. Kau tidak sendirian. Raka, jangan biarkan dirimu hilang dalam kegelapan itu. Sejenak, bisikan keris mereda, namun tiba-tiba, sinar merah memancar lebih kuat dari bilahnya, dan bayangan hitam berteriak melengking.
Angin berputar di dalam gubuk, menghantam dinding-dinding rapuh. Raka menutup mata. Air matanya bercampur dengan hujan yang masuk melalui celah atap. Dalam keputusasaan, ia berteriak sekuat tenaga, mencoba melepaskan keris itu dari tangannya. Tapi benda itu tidak mau jatuh. Lalu, sebuah suara yang lebih lembut, berbeda dari bisikan keris, terdengar dalam hatinya. Kau masih punya pilihan, Raka. Pilihan untuk melindungi, bukan menghancurkan. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, Raka mengangkat keris itu tinggi-tinggi, lalu menusukkannya ke tanah. Bukan ke Sinta. Cahaya merah memancar, diikuti ledakan kabut yang membuat seluruh ruangan bergetar. Bayangan hitam memekik sebelum menghilang. Hujan tiba-tiba mereda, menyisakan keheningan yang menyesakan. Raka terjatuh lemas, sementara Sinta menangis memeluknya. Namun, meski kabut telah hilang, sinar samar dari keris masih berdenyut. Bisikan itu belum sepenuhnya lenyap. Kau menang kali ini, Raka, tapi aku belum selesai denganmu. Malam itu, mereka berdua menangis di tengah gubuk yang porak-poranda, menyadari bahwa pertempuran sebenarnya baru saja dimulai. Sejak kejadian itu, Raka sering jatuh sakit. Tubuhnya terasa lemah, kulitnya pucat, dan matanya tampak selalu lelah meski ia tidur panjang. Sinta merawatnya dengan sabar. Namun setiap malam, bisikan dari keris tidak berhenti memanggil, seolah ingin mengambil kembali apa yang sempat terlepas. Keris itu kini disimpan jauh dari Raka, dikubur dalam tanah oleh Sinta agar tidak lagi mengganggu. Namun, setiap malam, tanah di tempat keris dikubur bergetar halus, dan cahaya merah samar muncul di sela-sela tanah, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar. Suatu malam, Raka bermimpi lagi. Kali ini ia berdiri di tengah hutan berkabut, sendirian. Dari kabut, muncul bayangan hitam dengan mata menyala merah. Bayangan itu mendekat, menyentuh bahunya, dan berbisik dengan suara yang menggema. Kau kira bisa menyingkirkanku begitu saja? Aku adalah bagian darimu sekarang. Raka mencoba berlari, tetapi langkahnya berat. Kabut semakin tebal, menutupi pandangannya. Saat ia menoleh, ia melihat Sinta terikat oleh rantai bayangan, menangis memanggil namanya. Keesokan harinya, Sinta mendatangi Raka dengan wajah serius. Raka, aku melihat sesuatu di belakangmu tadi malam. Aku tidak tahu itu apa, tapi rasanya bukan hal baik, katanya. Raka hanya terdiam, memandang jauh ke arah hutan. Di matanya, ada kegelisahan yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia tahu ada yang tidak wajar. Tapi setiap kali ia memikirkan untuk melepaskan keris itu, hatinya terasa sakit, seolah benda itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Selamatkan aku, Raka. Namun, bayangan itu menarik Sinta ke dalam kegelapan sebelum Raka sempat mendekat. Ia terbangun dengan teriakan. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Sejak malam itu, tanda-tanda kutukan mulai tampak. Pohon-pohon di sekitar rumahnya layu tanpa sebab. Burung-burung enggan mendekat, dan penduduk desa mulai sakit misterius. Mereka berbisik-bisik, menyalahkan Raka atas semua kejadian aneh. Di tengah ketakutan itu, keris yang dikubur tiba-tiba muncul kembali di depan pintu gubuk, seolah tanah menolaknya. Tidak ada yang menyentuh. Namun benda itu berdiri tegak, bersinar samar. Sinta menggigil melihatnya. Raka, ini tidak bisa terus begini. Kutukan itu semakin kuat. Raka hanya terdiam, menatap keris dengan mata yang mulai tampak kosong. Dalam hatinya, ia merasakan dua kekuatan bertarung, keinginannya untuk melindungi orang-orang yang ia cintai, dan bisikan keris yang terus menawarkan kekuatan lebih. Malam berikutnya, badai besar melanda desa. Angin kencang menghantam atap, petir menyambar tanpa henti. Dari sela-sela hujan, terdengar suara-suara aneh seperti tangisan dan tawa bercampur menjadi satu. Kabut hitam turun menyelimuti seluruh desa, membuat penduduk ketakutan dan bersembunyi di rumah masing-masing. Di tengah badai itu, keris yang diletakkan di depan gubuk mulai memancarkan cahaya merah terang, menembus kabut. Raka keluar, berjalan pelan mendekatinya. Setiap langkah terasa berat, namun matanya terpaku pada bilah yang bersinar. Waktunya telah tiba. Raka, terimalah aku sepenuhnya, dan semua ini akan berakhir dengan cara yang kau inginkan. Tiba-tiba, tanah bergetar, pohon-pohon bergoyang, dan bayangan hitam muncul dari balik kabut. Semakin besar, semakin nyata. Sosok itu menjulang, memancarkan aura dingin yang menusuk tulang. Kutukan keris akhirnya terlepas, dan malam itu menjadi saksi lahirnya kegelapan yang tidak bisa dibendung lagi. Di bawah hujan yang mengguyur tanpa henti, Raka berdiri di hadapan sosok bayangan raksasa yang menjulang dari kabut. Sosok itu tampak seperti gabungan manusia dan ular,
dengan mata merah menyala serta suara berbisik yang menggema di seluruh desa. Kau milikku, Raka, tidak ada jalan kembali. Penduduk desa yang bersembunyi di balik jendela menyaksikan dengan ngeri, sementara Sinta berlari menerobos hujan. Memanggil nama Raka dengan air mata bercampur derasnya hujan. Raka, jangan menyerah, lawan dia, teriaknya. Meski suaranya hampir tertelan angin, namun Raka tidak menjawab. Matanya memancarkan cahaya aneh. Tubuhnya gemetar menahan kekuatan yang merasukinya. Di dalam dirinya, pertempuran antara kehendaknya dan kutukan keris berlangsung sengit. Bayangan itu semakin mendekat, melilit dirinya dengan kabut pekat. Sinta mendekati Raka sambil menggenggam jimat pemberian tetua desa. Kau tidak sendirian. Raka, ingat siapa dirimu, serunya dengan suara parau. Mendengar suara itu, seberkas kesadaran kembali pada Raka. Dengan sisa tenaga, ia memandang Sinta, tersenyum tipis, lalu berbisik, terima kasih, Sinta. Ia meraih keris yang masih berkilau merah, mengangkatnya tinggi ke langit. Petir menyambar, menerangi seluruh desa. Dalam sekejap, cahaya putih bercampur merah meledak dari bilah keris, menyilaukan semua mata. Suara ledakan itu diikuti jeritan panjang bayangan raksasa yang perlahan menghilang bersama kabut. Ketika cahaya meredah, Sinta mencari-cari Raka di tengah asap dan hujan. Namun yang tersisa hanya tanah yang berlubang dan keris Kiai Lembu Sora yang tertancap di sana, dingin tanpa sinar. Penduduk desa keluar dari rumah mereka, bingung dan ketakutan. Mereka hanya menemukan Sinta berlutut sambil menangis, memeluk keris itu dengan air mata yang tak terbendung. Raka, di mana kamu? Namun tidak ada jawaban. Hujan berhenti, malam kembali sunyi, dan hanya suara tangis Sinta yang terdengar. Sejak malam itu, Raka tidak pernah terlihat lagi. Beberapa percaya ia telah mati, yang lain percaya rohnya terperangkap di dalam keris. Tetua desa berkata dengan suara berat. Ia memilih mengorbankan dirinya agar kita semua selamat. Namun, kutukan itu belum sepenuhnya berakhir. Keris itu masih menyimpan jiwanya, menunggu waktu untuk terbangun kembali. Sinta menyimpan keris itu di tempat yang tersembunyi, berjanji untuk menjaganya agar tidak jatuh ke tangan orang lain. Tapi setiap malam, saat ia terjaga, ia mendengar bisikan lirih dari bilah keris. Sinta, aku di sini, jangan lupakan aku. Bisikan itu selalu terdengar setiap malam, membuat Sinta sulit tidur. Suaranya lembut, seperti Raka sedang memanggilnya dari kejauhan. Namun ada kesedihan mendalam yang menyertainya. Hari demi hari berlalu, desa perlahan kembali tenang. Hewan-hewan kembali hidup normal. Kabut pekat tidak lagi turun, dan penduduk mulai melupakan teror yang sempat mengusik mereka. Namun, Sinta tidak bisa melupakan. Ia sering mendatangi tempat di mana keris itu tertancap. Duduk diam sambil berdoa agar Raka menemukan kedamaian. Suatu malam, bulan purnama menggantung di langit dengan sinarnya yang terang. Sinta memutuskan membawa keris itu ke hutan, tempat di mana Raka pernah berjuang melawan bayangan kutukan. Dengan langkah gemetar, ia memeluk keris itu erat-erat. Raka, jika kau masih di sini, dengarkan aku. Aku tidak akan membiarkanmu terjebak selamanya, ucapnya lirih. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah. Saat Sinta menancapkan keris ke tanah hutan, cahaya lembut keluar dari bilahnya, bukan merah, melainkan putih kebiruan yang menenangkan. Dari cahaya itu, samar-samar muncul bayangan Raka. Tersenyum padanya. Terima kasih, Sinta, berkatmu, aku bisa tenang sekarang. Air mata Sinta jatuh. Ia mengulurkan tangan, tetapi bayangan itu perlahan memudar bersama cahaya keris yang semakin meredup. Sebelum lenyap sepenuhnya, Raka berbisik untuk terakhir kalinya. Jangan menangis, ceritakan kisahku, agar tidak ada lagi yang terjebak dalam kutukan ini. Cahaya padam, meninggalkan keris yang kini terlihat biasa, tanpa kilau, seolah seluruh kekuatannya telah hilang. Sinta mengambil keris itu, membungkusnya, lalu menyimpannya di tempat tersembunyi, jauh dari jangkauan siapapun. Tahun demi tahun berlalu, Sinta menua. Namun ia tetap menjaga keris itu seperti menjaga bagian dari hatinya. Ia menceritakan kisah Raka kepada anak-anak desa agar mereka tidak tergoda oleh bisikan kekuatan terlarang. Namun, meski keris itu tampak tak lagi berbahaya, pada malam-malam tertentu ketika hujan turun deras dan petir menyambar, beberapa orang mengaku mendengar suara lirih dari arah tempat keris disimpan. Suara itu terdengar seperti bisikan yang memanggil, sama seperti dulu. Bawa aku pulang,